Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-84 sampai dengan 87. Ayat yang ke-84, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyal wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada ilah bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan kiamat. Tafsir ayat yang ke-84. Wa dan kami utus ila Madian kepada penduduk Madian. Madian adalah kabilah yang terkenal yang tinggal di Madian dekat Palestina. Akhahum, saudara mereka senasab, yaitu Syu'aiban, Syu'aib, karena mereka mengenalnya dan bisa mengambil agama darinya. Syu'aib berkata kepada mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Maksudnya ikhlaskanlah kepadanya, karena mereka ketika itu menyekutukannya dengan sesuatu. Di samping itu mereka berlaku culas dalam timbangan dan takaran. Oleh karena itu Syu'aib melarang mereka melakukan itu. Dia berkata, wala tanqusul mikyala wal mizan. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, akan tetapi penuhilah timbangan dan takaran dengan adil. Inni arakum bi khairin, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik mampu. Maksudnya berada dalam kenikmatan yang melimpah, kesehatan dan harta serta anak-anak. Maka bersyukurlah kepada Allah atas pemberiannya kepadamu. Jangan kufur terhadap nikmat Allah, karena Dia bisa mencabutnya darimu. Wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan kiamat, yakni azab yang mengelilingimu dan tidak menyisakan apapun. Ayat yang ke-85. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan Syu'aib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Tafsir ayat yang ke-85. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, yang mana kamu rela agar diperlakukan demikian. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Maksudnya, janganlah mengurangi hak-hak manusia dengan melakukan kecurangan, dengan mengurangi timbangan dan takaran. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan, karena terus-menerus berbuat maksiat akan merusak agama, akidah, dunia, dan membinasakan tanaman dan ternak. Ayat yang ke-86. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafid. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Tafsir ayat yang ke-86. Baqiyatullahi khairul lakum, sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu. Maksudnya sesuatu yang disisakan untukmu dari kebaikan dan sesuatu yang ada padamu adalah cukup bagimu. Jangan tamak kepada sesuatu yang kamu tidak memerlukannya dan justru merugikanmu. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman.
maka lakukanlah sesuai dengan tuntutan iman. Wa ma'ana alaikum bihafid, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Aku bukanlah penjaga dan pertanggungjawaban amalmu. Yang menjaganya adalah Allah. Aku cuma menyampaikan risalah yang diamanatkan kepadaku. Ayat yang ke-87. Qalu ya Su'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasya' innaka la'antal halimur rasyid. Mereka berkata, hai Su'aib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan Tuhan yang disembahmu olehmu bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Tafsir ayat yang ke-87. Qalu ya Su'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Mereka berkata, hai Su'aib, apakah salatmu menyuruhmu agar kami meninggalkan Tuhan yang disembah oleh bapak-bapak kami? Maksudnya mengatakan itu sebagai ejekan terhadap nabi mereka dan ketidakmungkinan mengikutinya. Makna dari apa yang mereka katakan adalah bahwa laranganmu untuk kami hanyalah mewajibkan agar kamu sholat dan beribadah kepada Allah semata. Jika kamu memang demikian, maka apakah itu mengharuskan kami meninggalkan Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami? Karena suatu ucapan yang tak berdalil, melainkan hanya karena ia sesuai denganmu. Bagaimana kami mengikutimu dan meninggalkan nenek moyang kami, orang-orang yang berakal dan berpemikiran? Begitu pula kata-katamu kepada kami, tidak mengharuskan kami melakukan pada harta kami seperti apa yang kamu katakan kepada kami berupa memenuhi takaran timbangan dan menunaikan hak-hak yang wajib padanya. Akan tetapi kami tetap melakukan apa yang kami kehendaki karena ia adalah harta kami. Kamu tak memiliki hak apapun. Oleh karena itu, mereka mengejeknya dengan berkata, innaka la'antal halimur rasyid. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Maksudnya, bukankah kamu adalah orang dengan kelembutan, kasih sayang, dan ketenangan yang telah menjadi sifat dan pembawaanmu? Tidak ada yang kamu lakukan kecuali kebaikan. Kamu tidak memerintahkan kecuali kebaikan, dan kamu tidak melarang kecuali keburukan. Yakni perkaranya tidak begitu. Maksud mereka adalah bahwa Syuaib memiliki sifat yang bertentangan dengan dua sifat tersebut, yaitu kebodohan dan kesesatan. Jadi maksudnya adalah bagaimana kamu menjadi orang yang penyantun lagi berakal, sedangkan nenek moyang kami adalah orang-orang yang bodoh sesat. Kata-kata yang mereka lontarkan adalah dengan nada mengejek, dan bahwa perkaranya adalah sebaliknya. Tidaklah seperti yang mereka kira, justru perkaranya seperti yang mereka katakan, bahwa sholatnya memintanya melarang kaumnya menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka yang sesat dan melarang memperbuat apa yang mereka inginkan pada harta mereka. Karena sholat melarang perbuatan keji dan mungkar. Adakah kemungkaran dan perbuatan keji yang lebih besar daripada penyembahan kepada selain Allah dan daripada mencurangi hak hamba-hamba Allah atau mencurinya dengan timbangan dan takaran? Syuaiblah orang yang penyantun lagi berakal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.